pegang firman selalu. Shalom, mari kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudara-saudara, ada dua kata yang penting dalam ayat ini. Yang pertama adalah kata kesempatan, dan yang kedua adalah penentang. Artinya, dalam setiap ada penentang atau tantangan, maka di situ ada kesempatan. Makin banyak tantangannya, berarti makin banyak kesempatannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa kesempatan yang ada itu merupakan peluang untuk apa? Melakukan hal yang besar dan penting. Nah, ini baik buat kita oleh karena ada orang-orang yang ketika memperoleh anugerah, yaitu kesempatan dari Tuhan, katakanlah waktu-waktu yang diberikan, tetapi tidak digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang besar dan penting. Apa yang kita lakukan dengan waktu-waktu kita? Boleh kita melakukan hobi kita, menikmati hobi kita, kesenangan kita, tetapi jangan lupa ada tugas bagi kita untuk melakukan pekerjaan yang besar dan penting. Apa itu? Berdoa, merenungkan kebenaran firman-Nya, melakukan berbagai kebaikan bagi orang yang ada di sekitar kita, dan kemudian kita juga menjadi berkat bagi keluarga kita, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, apa tujuannya? Mengapa dalam setiap kesempatan yang diberikan selalu ada tantangan? Atau sebaliknya, mengapa ada kesempatan di balik setiap tantangan? Apa maksudnya tantangan diberikan kepada kita? Dengan cepat saya sampaikan, setidaknya ada 4 hal Tuhan mengizinkan adanya tantangan, kesulitan, pergumulan. Yang pertama adalah supaya kita menjadi lebih berhikmat. Karena pada umumnya orang yang memperoleh tantangan, kesulitan, maka apa yang diistilahkan dengan DNA di dalam dirinya itu akan memunculkan ide-ide kreativitas inovasi yang baru. Jadi dengan adanya tantangan, maka kita akan menjadi lebih berhikmat. Yang kedua, Tuhan menginginkan kita naik level. Sama seperti anak yang sedang studi, ujian, tes, itu membuat dia akan naik level. Jadi kita menerimanya dengan penuh ucapan syukur, terima kasih Tuhan untuk tiap tantangan, karena ini akan membuat saya naik level ke level yang lebih tinggi berdasarkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, supaya kita bisa mengalami karya Tuhan yang ajaib. Seringkali Tuhan bekerja dalam hal-hal yang sangat sulit. Orang Israel mengalami karya Tuhan yang dahsyat ketika di tepi Laut Tiberau. Mereka tidak menemukan jalan keluar dan Tuhan menyatakan kuasanya, mujizatnya. Justru di tengah-tengah tantangan kesulitan itu kita dapat mengalami mujizat Tuhan, karya Tuhan yang ajaib. Dan yang terakhir, apa maksudnya ada tantangan, kesulitan dalam hidup kita adalah supaya ketika kita bisa melaluinya, kita menjadi inspirator bagi orang lain. Orang yang mengalami tantangan, kesulitan akan berjumpa dengan kita dan kita memberitahu rahasia bagaimana kita bisa luput dari segala tantangan, kesulitan. Kita bisa mengatasinya karena pertolongan Tuhan. Tetap kuat dalam iman, bersama Tuhan kita bisa.